Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul quran. Amma ba'd. Jamaah sekalian hafizakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini di hari Ahad terakhir di tahun 1444 Hijriah. Di Ahad pekan depan kita sudah masuk tahun baru, tahun 1445 Hijriah. Ini perlu kita sebutkan, perlu kita angkat agar penanggalan kalender Islam, tahun Islam dengan tahun Hijriah itu menjadi bermakna. Jadi tidak kita lalui sekedar lewat. Sebab di waktu yang sama orang begitu merasakan suasana yang berbeda ketika masuk tahun baru Masehi, Miladiah. Tetapi ketika masuk tahun baru Islam merasa tidak ada apa-apanya dan seperti biasa-biasa saja. Padahal ada peristiwa dan momentum sangat bersejarah, sangat penting, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita bukan sedang membicarakan tentang kalau gitu kita perlu adakan peringatan, sebab kita juga merasakan sebagian peringatan juga sudah kehilangan, ya, kehilangan ruhnya. Peringatan sudah kehilangan ruh perjuangan, ya. Peringatan sudah kehilangan esensi dan makna kata mengingat dan peringatan dari kata ingat, dan kita juga kadang-kadang tidak ingat, ya, tidak sadar, tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Paling tidak dengan tadi kita sebutkan ini kajian terakhir di tahun ini, kita merasakan ada suasana yang berbeda, bahwa kita akan bertambah umurnya, usianya, tapi di waktu yang sama semakin mendekat pada ajal yang Allah telah tentukan. Dan yang jadi pertanyaan tentunya persiapan kita untuk bertemu dengan ajal itu apakah sudah cukup, ya, dosa tiap hari, maksiat tiap hari, ya, tetapi pahala yang didapatkan kadang-kadang bisa jadi tidak sepadan, tidak sebanyak yang diharapkan, ya. Pada kesempatan di pagi ini ayat yang akan kita bahas tadi sudah disampaikan oleh MC adalah surat Al-Baqarah ayat 180. Insyaallah lanjut ke 181 dan 182. 3 ayat terakhir sebelum ayat tentang puasa. Kalau ayat tentang puasa sangat populer. Surat Al-Baqarah 183. Nah, kita memang membahas tafsir ini urut, sehingga pembahasan yang urut ini membuat kita membahas ayat kadang-kadang bukan pada momentumnya. Kita membahas ayat tentang puasa bukan di bulan Ramadan. Biasanya orang membahas ayat tentang puasa itu di bulan Ramadan, tetapi kita membahas ayat ini bukan di bulan Ramadan. Sama juga nanti membahas ayat tentang haji juga bukan di bulan haji. Jadi di bulan yang lain. Kenapa? Karena memang kajian tafsirnya bukan kajian tafsir tematik. Nah, ini juga perlu kita pahami. Kajian tafsir itu secara garis besar ada dua. Yang pertama kajian tafsir tematik. Biasanya itu dinilai dan dianggap menarik karena temanya disesuaikan dengan momentumnya. Kalau membahas seperti ini di akhir tahun, awal tahun, bahasannya ayat-ayat yang berhubungan dengan pergantian bulan, pergantian tahun. Lalu Allah menetapkan 1 tahun 12 bulan seperti yang ada di surat At-Taubah, dan ayatnya bisa digabungkan beberapa ayat sekaligus dari beberapa surat. Ini tematik. Kemudian yang kedua, ada kajian tafsir yang pembahasannya tidak berdasarkan tema, tapi pembahasannya berkaitan dengan urutan yang terdapat dalam mushaf.
Nah, ini yang kedua, inilah yang kita tempuh. Kita tidak menggunakan kajian tematik, tapi kajiannya ayat per ayat. Pertemuan yang lalu, ayat sebelumnya, sampai dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 179. Nah, pagi ini surat Al-Baqarah 180 dan 181, insya Allah juga 182. Berarti pekan depan rencananya itu yang kita, tentu semua kita mengatakan rencana karena itu yang kita lakukan. Pekan depan rencananya membahas ayat tentang puasa. Bulan Ramadannya sudah lewat, ya. Dan kita membahasnya malah justru di tahun baru, ya. Di bulan Muharram, tapi membahasnya tentang puasa. Nah, kelebihan, ya, tentu masing-masing ada keunggulan, keistimewaan, keunikan, kelebihan. Kelebihannya tafsir yang seperti ini, semua ayat terbahas, baik ayat yang ada tema tertentu ataupun yang tidak ada momentumnya. Nah, kadang-kadang kajian tafsir yang tematik bisa jadi ada ayat-ayat yang luput dari pembahasan. Kecuali kalau betul-betul disiapkan dengan sangat matang pembahasannya. Makanya kadang-kadang kita dapati kajian tafsir tematik itu kalau tidak disiapkan dengan baik kurikulumnya, akan ada ayat-ayat yang luput dari pembahasan. Nah, kemudian kalau kelebihan yang kedua, biasanya yang belajar tafsir seperti ini lebih sabar. Karena belajar agama ini membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Kalau plesetannya sebagian orang, dukun, duduk tekun. Ya. Perlu sabar, perlu telaten. Karena apa? Kadang-kadang membahas ayat yang kebetulan temanya dan momentumnya sedang tidak membahas itu. Tetapi kita bahas karena apa? Pesan beberapa ulama termasuk seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, pelajarilah ilmu ini karena kalian tidak tahu kapan ilmunya akan diperlukan. Ya, pelajarilah, kita belajar ilmu ini karena kita tidak tahu ilmu ini kapan diperlukan. Ayat yang kita bahas ini tentang wasiat, kita nggak tahu kapan kita memerlukannya. Hari ini, besok, lusa, minggu depan atau bulan depan atau tahun depan. Kita nggak tahu. Tapi ilmunya harus berangkat dari kaidah al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu mendahului ucapan dan perbuatan. Jadi punya ilmu dulu. Kalau sudah punya ilmu, mau beramal, mau berbuat, mau berbicara, itu jadi enak karena apa? Terbimbing dengan ilmu. Ada panduannya. Kalau nggak punya, ya berada dalam kebingungan dan kebingungan. Makanya kita belajarnya berangkat dari prinsip bahwa kita ini belajar untuk mencari ilmunya, bukan karena sekarang sedang momentumnya membahas. Nah, kemudian manfaat yang ketiga sebetulnya supaya kita tidak terbiasa membahas sesuatu karena momentum, apalagi karena viral. Salah satu yang harus kita waspadai, belajar agama karena viral. Ini yang harus dihindari. Bukan berarti tidak boleh, tapi belajarnya karena viral. Sehingga yang tidak viral nggak dipelajari. Nah, itu yang berbahaya. Kita ini belajar agama, mau viral nggak viral, tetap kita pelajari. Kalau itu memang syariat, kalau itu bagian dari ajaran agama kita pelajari. Misalnya, waktu ada kasus pembunuhan berencana yang menghebohkan Indonesia, lalu kemudian sebagian rame-rame belajar surat Al-Baqarah, karena surat Al-Baqarah kan isinya, Al-Baqarah kan sapi betina, itu kan kasus pembunuhan berencana. Kok sama gitu? Dan kok samanya itu maksudnya samanya pelakunya dari agama yang sama seperti yang disebutkan di surat Al-Baqarah, korbannya juga sama, yang dituduh melakukan pembunuhan juga sama. Lalu kemudian kalau gitu kita pindah ke pembahasan surat Al-Baqarah, karena temanya sekarang sedang ada kasus besar yang menyita perhatian nasional, yaitu pembunuhan berencana dilakukan oleh seseorang yang sangat berpengalaman dan itu dari aparat keamanan. Kemudian lalu bahas surat Al-Baqarah. Nah, kalau begini caranya nanti kemudian kita nanti bisa jadi tiap hari, apalagi kalau sekarang yang viral itu tiap hari berganti-ganti, ya temanya perlu sering dan perlu banyak.
Sekarang yang viral apa nih? LGBT. Nah, kemudian nanti membahas kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom, ya, yang melakukan perbuatan fahisyah, kemudian tafsirnya pembahasannya tentang fahisyah yang terdapat di Al-Quran. Nah, jadi tentu masing-masing punya kelebihan dan itu tidak perlu dipertentangkan, sehingga kalau ada majelis taklim, ada pengajian yang temanya membahas tafsir tematik juga bagus dan bisa dihadiri, karena bisa jadi pembahasannya mendapatkan momentumnya dan bisa lebih berkesan. Apalagi kalau yang menyampaikannya punya penguasaan yang sangat memadai tentang tema tersebut. Ya. Sekarang kita lihat bersama ke surat Al-Baqarah ayat 180. Bisa lihat di layar, bisa menggunakan mushaf, bisa menggunakan aplikasi di handphonenya, silakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, kita lihat di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian, idza hadara, jika hadara artinya hadir, datang. Jika datang ahadakum, kepada salah seorang di antara kalian, al mautu, kematian. Maksudnya apa? Jika datang tanda-tanda kematian pada salah seorang di antara kalian. In, jika taroka, dia meninggalkan khairan. Khairan asalnya maknanya kebaikan. Maksudnya adalah harta yang banyak atau melimpah. Maka dia al-wasiyatu, berwasiat. Diwajibkan untuk berwasiat. Wasiat untuk siapa? Lil walidaini, untuk kedua orang tua, maksudnya bapak dan ibu, wal aqrabina, dan kerabat, bil ma'rufi, secara ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Haqqan, ini adalah kewajiban, alal muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kita langsung jelaskan di tafsirnya ya. Kita mulai dari kutiba alaikum. Perhatikan kata kutiba alaikum ini di ayat-ayat yang berdekatan, sebelum dan sesudahnya juga disebutkan, meskipun dengan redaksi dan kemudian juga dengan tema yang berbeda-beda. Sekarang kita geser dulu. Kalau ini 180, sekarang kita geser ke ayat 178. Naik ke atas. Kalau di mushaf cetakan Madinah di halaman yang sama, cuma naik ke atas. Ayat 178. Lihat ayatnya, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Kutiba alaikumnya sama. Di sini ada tambahan, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Nah, di sini disebutkan kewajiban kisos dalam pembunuhan. Kalau itu tadi naik berapa ayat? Cuma 2 ayat. Sekarang kita geser ke belakang 3 ayat. Ke ayat 183. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Lihat kata kutiba alaikumnya juga terulang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang kita ingin cermati adalah kata kutiba alaikum di 3 ayat ini, dan jaraknya sangat berdekatan. 178, 180, 183. Kalau itu bermakna wajib,
harus ditunaikan, harus dilaksanakan, maka statusnya sama. Ayat 178 kisos dalam pembunuhan, ayat 180 wasiat menjelang ajal, menjelang kematian, dan ayat 183 ayat tentang puasa, semuanya sama-sama wajib. Bagi kita orang beriman, kita punya kewajiban untuk menerima syariat ini. Kalau kita menerima syariat bahwa puasa itu wajib, maka kita juga harus menerima bahwa syariat wasiat itu wajib, juga syariat kisos dalam pembunuhan itu juga wajib. Kecuali ketika ada ayat yang lain yang mengalihkan hukum wajib tersebut kepada hukum yang lain. Untuk ayat yang akan kita bahas, nanti kita akan bahas secara khusus. Ayatnya berubah, tidak lagi menjadi wajib ketika turun ayat tentang warisan. Ya, turun ayat tentang warisan. Nah, tetapi ayat tentang kisos dalam pembunuhan itu tidak bergeser. Hukumnya tetap wajib. Maka kewajiban kita menerima syariat hukum puasa itu sama juga dengan kewajiban kita menerima syariat hukum kisos atau dibalik. Kita juga punya kewajiban menerima syariat kisos dalam pembunuhan. Tidak boleh kita menerima syariat puasa tapi untuk hukum kisos tidak kita terima. Sementara redaksinya sama. Bahkan kalimat awalnya sama persis, tidak beda satu huruf pun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Jadi ayatnya sama persis, tidak ada bedanya. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian perintahnya juga sama, kutiba alaikum. Kalau ini kita terima sebagai kewajiban, yang sana juga harus terima sebagai kewajiban. Itu namanya konsisten. Dalam syariat, hukum-hukum apapun itu salah satu kaidah yang harus diberlakukan adalah konsisten dalam menyikapi hukum yang ada. Tidak boleh hukum itu diterima sebagian, ditolak sebagian. Apalagi sama-sama kutiba alaikum, kalau ini diterima, kalau yang ini tidak diterima, ini bentuk inkonsistensi yang dilarang dalam syariat. Kita tidak boleh menyikapi seperti itu. Apalagi kalau itu berhubungan dengan iman. Kalau berhubungan dengan iman, tidak boleh yang satu diimani, yang satu lagi tidak diimani, sementara redaksinya sama. Sama-sama perintah, sama-sama kewajiban. Kalau di sini kewajiban kita terima, yang sana juga kewajiban kita terima. Ini apalagi sama-sama di Quran. Dan yang lebih mudah lagi, ini ayatnya cuma jaraknya berdekatan sekali. Kan 178, 180, 183. Itu kalau kita ngaji, buka mushaf itu kan durasinya 5 menit dapat semua itu. Bahkan nggak sampai 5 menit. Baca ayat 178 sampai dengan 183 itu tidak membutuhkan waktu sampai 5 menit dapat semua. Kalau ini kita baca, kita terima, maka kita juga baca ini dan juga kita terima. Dan ini juga kita baca dan kita terima. Bahkan dalam syariat kita, ya, yang kita yakini, yang kita terima itu bukan yang hanya cuma berdekatan, yang berjauhan pun kita terima, kan begitu. Maksudnya kalau seandainya perintahnya terdapat di surat Al-Baqarah, kemudian perintah berikutnya di surat Ali Imran, perintah berikutnya misalnya di surat Al-Maidah, surat An-Nisa, surat apapun kita terima. Kan tidak kita terimanya yang dekat-dekat saja, yang berjauhan tidak kita terima. Mau dimanapun posisinya di mushaf, kita akan menerima dengan penerimaan yang sama. Apalagi berdekatan. Apalagi berdekatan, maka kita terima semua syariatnya. Tidak dipilih-pilih, yang ini diterima, ini ditolak. Kalau sampai ada, nah ini bahasannya dan babnya bukan fikih, tapi babnya akidah. Kalau ada sikap menerima sebagian syariat, lalu menolak sebagian syariat, ini termasuk bagian dari kekufuran. Ingkar terhadap sebagian syariat. Padahal ayatnya sama. Di sini perintah, di sana perintah. Ini wajib, sana wajib. Ini diterima, sana nggak diterima. Nah itu berbahaya. Kalau diterima, harus diterima semuanya. Dalam keislaman kita, tidak dibenarkan kita ini beriman dengan sebagian, lalu kufur dengan sebagian. Kan tidak mungkin misalnya rukun Islam yang 5, saya terimanya cuma 4 saja. Saya terimanya cuma 4, yang kelima saya nggak terima.
artinya tidak diimani. Atau rukun iman yang 6, yang diimani cuma 5, yang satu tidak diimani, tidak mungkin. Maka sikap itu adalah bentuk penyimpangan dalam beragama. Kalau menerima sebagian, menolak sebagian. Karena pilihannya cuma satu, terima semua. Itu gak ada pilihan yang lain. Sama seperti kalau gerakan sholat juga kan nggak mungkin saya mau sholat tapi sholatnya gerakannya saya terima sebagiannya, sebagian lagi saya bikin kreasi sendiri dan tidak mengikuti tuntunan syariat. Tidak mungkin. Sholat ya dari mulai takbiratul ihram sampai salam harus mengikuti panduan yang ada dalam syariat. Mau bagaimanapun caranya. Maksudnya mau berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, apapun bentuknya, caranya, berapapun jumlahnya kita kerjakan. Nah itu sami'na wa ta'ala. Nah sekarang kita kembali ke ayat 180. Tadi 178, 183, kutiba alaikumnya sama. Maka kita juga menerima syariat sebagaimana kita menerima syariat yang lain. Kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian. Hukum asalnya yang menjadi pembahasan kita yaitu wasiat itu wajib. Dasarnya ayat ini. Kutiba alaikum. Nah, ayat ini diwajibkan kepada siapa? Asalnya wasiyah ini bagi idza hadara ahadakumul maut. Jika salah seorang di antara kalian sudah merasakan ada tanda-tanda kematian. Maksudnya akan bertemu dengan ajal. Jadi orang begitu melihat ajal sudah di hadapannya, maka diperintahkan untuk berwasiat. Ya, diperintahkan untuk berwasiat. Nah biasanya memang yang banyak terjadi pada orang yang sudah berusia lanjut kemudian merasakan kondisi sudah sakit-sakitan. Apalagi kalau sakitnya sudah semakin parah. Nah kemudian berwasiat. Teknisnya bagaimana? Teknisnya bebas. Teknisnya boleh lisan. Misalnya semua anak-anak dikumpulkan. Terus kemudian bapak berwasiat. Bapak merasa begini, nanti kalau seandainya bapak meninggal, nah ini berarti ada apa idza hadara ahadakumul maut. Al maut kematian sudah akan hadir. Artinya tanda-tandanya sudah terasa. Lalu kemudian menyampaikan wasiat kalau nanti bapak meninggal, ayah meninggal, abi meninggal, nanti lalu wasiat. Nah, wasiatnya dalam bentuk apa nanti bahasan berikutnya. Ini cara pertama, secara lisan. Cara kedua bisa dengan ditulis. Cara kedua dengan ditulis. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka menghadirkan saksi. Sebab nanti bisa jadi ada yang mengklaim bahwa ini tulisannya bapak. Padahal belum tentu tulisannya bapak. Apalagi sekarang ini di dunia semua serba bisa diduplikasi, ditiru, dipalsukan, kan bisa. Sekarang wajah saja bisa dipalsukan. Artinya foto orang bisa dipalsukan, apalagi kalau cuma tulisan. Ya, tentu lebih memungkinkan lagi untuk ditiru dan orang bisa menangkap kesan bahwa ini betul-betul tulisannya bapak. Padahal bapak tidak pernah menulis itu. Nah, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, kemudian dituliskan. Bukan disampaikan secara lisan, tapi dituliskan. Dan semua atau tidak semua, sebagian misalnya menyaksikan bahwa itu ada wasiat. Nah, teknis mau dituliskan, disampaikan secara lisan, kedua-duanya dibolehkan. Kemudian wasiatnya dalam bentuk apa? Di sini disebutkan khairan. Salah satu tafsiran dari sekian banyak tafsiran yang ada, yang paling banyak menyebutkan ini khairan adalah yang dimaksud harta. Dan hartanya banyak. Hartanya melimpah, kemudian perlu diwasiatkan kepada orang tertentu untuk kepentingan tertentu. Misalnya begini, nanti kalau bapak meninggal, ini mau titip wasiat, tolong aset tanah ini yang berada di tempat ini diwakafkan ke, lalu kemudian sebutkan lewat dan seterusnya. Itu contoh dari wasiat. Nanti anak-anak punya amanah, ini bapak punya 10 aset tanah, kemudian 2 di antara 10 itu diwasiatkan untuk
Yang satu untuk ini, yang satu untuk itu. Nah, ini menjadi tanggung jawab yang menerima wasiat. Nah, tapi apakah dalam sejarah cuma dalam bentuk ya, wasiatnya dalam bentuk harta yang nampak terlihat secara fisik yang paling banyak itu. Tetapi wasiat yang lain sebetulnya yang juga perlu dilakukan. Yang perlu dilakukan adalah wasiat yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, wasiat yang berkaitan dengan pendidikan, pembinaan yang bisa jadi nanti dari situ turunannya adalah adanya dana yang diperlukan untuk keperluan pendidikan tersebut. Misalnya dipesankan, tolong adikmu ini, adik yang paling kecil ini tolong diperhatikan pendidikannya, tolong dibantu nanti semua biaya yang muncul dari proses pendidikan yang dijalani diambilkan dari, nah itu. Jadi sebetulnya fokusnya bukan cuma sekedar membagi. Kalau yang pertama tadi sudah membagikan aset, sudah selesai. Bisa dalam bentuk sudah saya berikan, pokoknya ini diberikan kepada fulan. Ada yang pemberiannya bukan wakaf, pemberiannya pokoknya murni pemberian aja. Diberikan kepada fulan, ya, sudah. Tapi kalau yang kedua enggak, yang kedua ini dasarnya memang karena berhubungan dengan pendidikan. Maka kemudian ada biaya-biaya yang mungkin muncul dan munculnya tidak bisa langsung dihitung saat itu juga. Misalnya kalau bicara tentang pendidikan, kan nggak cuma hanya pendidikan tuh berapa sih uang pangkalnya, uang pendidikan, SPP bulanannya, tapi juga bisa jadi muncul dalam bentuk apa? Bisa jadi dalam bentuk ternyata perlu perangkat-perangkat, alat-alat, sarana-sarana yang mendukung proses pendidikan. Perlu pembinaan, perlu ada orang-orang khusus yang dihadirkan untuk membantu proses pendidikan dan pembinaan. Akhirnya biayanya menjadi banyak. Dalam Sirah Nabawiyah karya Imam Nawawi, kalau versi bahasa Arabnya ada yang sudah diterbitkan dengan judul Tahdzibus Sirah An-Nabawiyah karya Imam An-Nawawi. Disebutkan bahwa Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW, itu mewasiatkan kepada Abu Thalib supaya mengurus Nabi Muhammad SAW. Padahal Abu Thalib adalah paman yang bukan kaya. Paman Nabi SAW. Seperti halnya kalau kita juga dalam rumah keluarga besar kan bisa kita dapati ada paman yang kaya dan ada yang mungkin hidupnya biasa atau cukup dan ada yang pas-pasan. Abu Thalib bukan termasuk paman yang kaya, tapi dapat amanah mengurusi Nabi Muhammad SAW. Itu kalau dipikirkan apa nggak keluar biaya-biaya, oh pasti. Ya, apalagi kita dititipi orang gitu. Kita dititipi barang aja bisa jadi ada biaya yang muncul kan gitu. Sekarang ada orang nitip motor sama kita di rumah. Apa nggak ada biaya sama sekali yang dikeluarkan? Apa nggak ada upaya sekecil apapun yang dikeluarkan? Sangat mungkin ada. Apalagi dititipi orang tiap hari makan. Kan nggak mungkin dititipi terus nggak dikasih makan sama sekali, nggak dikasih minum sama sekali. Yang itu semua hanya lahir dari situ biaya. Nah, biayanya kemudian dalam bentuk yang bermacam-macam. Dan bisa jadi sangat besar. Misalnya setelah berjalan sekian lama, lalu lihat anaknya ini lemah dalam kemampuan berbahasa asing. Bahasa Arab nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa, terus akhirnya cari tempat untuk belajar bahasa Arab supaya bisa bahasa Arab. Nah, itu juga lalu muncul biaya. Sekolah sudah, SPP-nya sudah dibayarkan, tapi ini kemampuan pada bidang tertentu masih lemah. Ternyata Qur'annya masih jelek sekali bacaannya, tidak standar. Tahsinnya masih buruk sekali. Berarti perlu diperbaiki. Terus gimana caranya? Saya nggak bisa ngajar. Saya insya Allah bisa menghadirkan pengajar yang bisa memperbaiki bacaannya. Nah, muncul lagi biaya. Mau menghadirkan atau diikutkan di tempat belajar tertentu, ternyata menggunakan buku tertentu, kemudian ini dan itu, akhirnya muncul biaya-biaya. Intinya biayanya tidak selalu
langsung seperti yang pertama tadi, pokoknya cuma aset ini diberikan selesai. Pada bagian yang kedua ini bisa jadi ketika kita menghitungnya angkanya menjadi sulit untuk menghitung secara langsung dan perlu waktu yang tidak sebentar. Karena apa? Ada biaya-biaya yang mungkin muncul. Nah, jemaah sekalian, ini yang namanya wasiat. Dan kemudian di sini disebutkan lil walidaini wal aqrabin, untuk kedua orang tua. Wasiatnya bisa untuk kedua orang tua dan untuk kerabat. Aqrabin ini kerabat baik yang masuk kategori ahli waris maupun yang bukan ahli waris. Karena istilah kerabat itu bisa berlaku untuk ahli waris dan juga bisa untuk kerabat yang bukan ahli waris. Jadi untuk kerabat yang bukan ahli waris tetap kita katakan mereka kerabat tapi bukan ahli waris. Misalnya ponaan, ya, keponakan gitu. Apalagi kalau itu ya, anaknya sepupu, kan kita mengatakan itu kerabat. Apakah dapat warisan? Tidak. Jelas mereka bukan sebagai ahli waris, tapi masuk kerabat ya. Makanya wasiat itu babnya menjadi lebih luas daripada warisan. Yang berhak mendapatkan wasiat itu lebih luas daripada warisan. Yang berhak mendapatkan warisan itu jumlahnya, orang-orangnya terbatas. Nah, khusus untuk bab tentang warisan ini nanti ada pembahasannya tersendiri, tempatnya dan ayatnya nanti di surat An-Nisa, insyaallah. Bukan di Al-Baqarah. Nah, kemudian ayat-ayat tentang wasiat yang ada dalam Al-Quran itu ada pada 3 tempat. Tempat yang pertama ada di surat ini, surat Al-Baqarah ayat 180 ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua di surat An-Nisa. Di surat An-Nisa, mim ba'di wasiyatin. Dan yang ketiga di surat Al-Maidah, hinal wasiyah. Ini tempatnya cuma 3. Nah begini, untuk yang An-Nisa dan Al-Maidah tidak kita bahas pada kesempatan kali ini, tapi paling tidak kita punya gambaran begini. Kalau memahami syariat, memahami hukum dalam syariat kita, salah satu keterampilan yang perlu dimiliki dan itu menjadi modal penting pada saat memahami syariat. Kalau bicara tentang hukum, ayat-ayat hukum itu kita perlu pelajari, kita perlu pahami, yang jumlahnya oleh sebagian ulama dikatakan kira-kira sekitar 10% dari keseluruhan ayat yang ada. Itu kira-kira jumlah ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum. Maka kalau misalnya kita membahas tentang wasiat, karena wasiat ini sebetulnya babnya lebih dekat dengan bahasan hukum atau fikih, ya. Maka kita kalau punya buku fikih apapun, fikih yang lengkap dari toharoh, sholat, puasa dan seterusnya, itu hampir bisa dipastikan ada bab tentang wasiat, ada bab tentang warisan. Masalah dijadikan satu, dipisahkan itu teknis, tapi hampir bisa dipastikan bab tentang wasiat ada. Cuma kita memang karena bukan kajian fikih, kita tidak mungkin membahas semuanya dengan detail karena kita sedang membahas tafsir. Nanti kalau kita keluar pembahasannya, tentu satu ayat bisa perlu waktu yang sangat panjang. Tapi paling tidak kita punya gambarannya. Nah, ayat-ayat yang mirip, ayat-ayat yang berhubungan biasanya dibahas dalam satu rangkaian atau paling tidak disinggung dalam pembahasan tersebut. Ketika kita membahas tafsir ayat tentang wasiat, maka kita juga perlu kenalkan selain ayat ke 180 surat Al-Baqarah, juga ada surat An-Nisa dan surat Al-Maidah. Pembahasannya tentang wasiat. Nah, kemudian kembali ke ayat ini, ketika disebutkan bil ma'ruf, coba perhatikan kalau dilihat terjemahnya,
secara ma'ruf. Secara ma'ruf itu artinya apa? Secara ma'ruf itu bisa dimaknai dengan dua makna. Yang pertama, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Karena apa? Bisa jadi orang menyampaikannya dengan cara yang tidak baik. Dengan cara yang tidak baik. Kan misalnya begini, orang bisa cari misalnya begini. Ada di antara di antara kita yang kebetulan pas haus. Kemudian saya berikan air. Caranya memberikan juga harus dengan cara yang baik. Tidak cukup dengan bahwa orangnya membutuhkan air lalu kita memberikannya seenaknya. Ya, tidak dengan cara yang apalagi sampai merendahkan. Ya, merendahkan, melecehkan orang yang menerima. Akan sangat baik kalau seandainya itu diberikan dengan cara yang terhormat, dengan cara yang baik. Selama itu masih bisa dilakukan, lakukan. Kalau sekarang saya berikan ini mic wireless. Saya berikan ini kepada pada jamaah dan kemudian masing-masing dapat satu-satu. Kan tentu akan sangat baik dan dengan cara yang terhormat. Seandainya kalau saya berikan satu persatu dan itu diatur dengan baik. Berbeda dengan kalau kemudian nanti saya bagikannya dengan cara apa? Silakan yang mau terima nanti kemudian saya lempar. Bapak Ibu royoan. Waduh. Oh maaf kalau kebetulan ya kalau gitu saya ganti contohnya. Ini contoh apa ya? Saya kok jadi temanya ke situ. Pokoknya intinya memberikan dengan cara yang baik, dengan cara yang memuliakan orang. Ya kita ingin memberikan barangnya, bendanya, tapi dengan cara yang maaf. Apapun bisa jadi tutur katanya, bicara memberikan. Sekarang gini, kalau saya memberikan, kemudian saya memberikan dengan tangan kiri. Kemudian saya juga memberikannya dengan cara wajah dan tubuh saya tidak noleh dan tidak melihat kepada orang yang diberi. Kan bisa akan berbeda. Kan berbeda ketika saya memberikan dan yang menerima berterima kasih atas pemberian ini, barangnya lumayan harganya. Tetapi caranya memberikan, bukan barangnya. Caranya memberikan yang tidak dengan cara yang ma'ruf. Ini bukan cara yang ma'ruf, bukan cara yang baik. Saya bisa berikan dengan tangan kiri, bisa juga saya berikan dengan tangan kanan. Sementara saya masih bisa memberikan dengan tangan kanan, saya bisa berikan. Dan rasanya kan berbeda kalau kita mendapatkan pemberian dari seseorang, orang yang memberikan dengan cara yang terhormat dan memuliakan kita. Bisa sangat berkesan luar biasa. Kemudian ketika diberikan, raut wajah juga bisa berpengaruh. Termasuk diantaranya yang dinamakan ma'ruf seperti yang ada juga di surat Al-Baqarah. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan sedekah kalian, pemberian kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Itu yang menjadi penjelas dari ma'ruf. Jadi kalau kita memberikan dengan cara yang ma'ruf, berikan cara yang ma'ruf, tapi apa? Termasuk yang harus dihindari, jangan menyebut-nyebut. Yang membuat orang yang diberi merasa dihinakan. Misalnya di masjid sebegini, orangnya ada, lalu disebut-sebut. Ya mas, kalian tahu nggak? Pecinya bapak ini, itu saya yang berikan. Waktu itu saya lalu ceritakan, bapak yang menerima kan? Ya betul sih, dia pemberiannya, tapi ya nggak gini-gini juga gitu sampai disebut-sebut di majelis. Ibu ini, itu kerudung yang dipakai itu saya yang berikan. Waduh, ibunya yang menerima tuh juga rasanya ya waktu pas diberi dulu senang, tapi disebut-sebut begini apa nyaman? Bisa jadi kerudungnya bagus, kemudian kalau perlu harganya sangat mahal, berkualitas, tapi disebut-sebutnya ini menyakitkan. Itu pemberian saya. Itu Quran yang dipakai itu saya. Tasnya itu yang dipakai itu saya. Jadi sebut-sebutnya yang menerima pemberian tas, mushaf, peci, apa sajalah. Ya. Menerima itu, tapi itu yang dinamakan alman, menyebut-nyebut. Dan itu bisa masuk kategori al-adha juga, menyakiti.
Sampai pas ketemu dengan yang lain, nah, mana pecinya yang kemarin? Pas kebetulan nggak pakai peci. Ini loh peci yang kemarin saya kasih itu, mana itu? Disebut-sebut, diungkit-ungkit. Yang menerima bisa sangat tersinggung. Makanya kenapa kita dapati ada yang sampai sudah menerima begitu, diumbar kemudian apalagi kalau sekarang modelnya diviralkan ya, lewat media sosial, kemudian dijadikan komoditas untuk menunjukkan yang bersangkutan ini fakir, miskin, melarat, tapi pemberiannya juga nggak seberapa. Nah, yang bersangkutan bisa jadi tersinggung dan keberatan. Wah, ini lagi. Nah, kemudian akhirnya apa? Ada yang tidak berkenan dan memilih untuk supaya pemberiannya dikembalikan. Dan dia juga menggunakan cara yang sama, diviralkan juga. Saya kembalikan pemberiannya Bapak. Kalau begitu caranya saya kembalikan. Karena apa, ini bukan cara yang ma'ruf. Dan kalau dalam ayat Al-Qur'annya lihat bahasanya sangat tegas. Kalau mau dikatakan bahwa ini sangat keras. La tubtilu, jangan kalian membatalkan shadaqatikum, sedekah-sedekah kalian dengan dua hal tadi, bil man, dengan menyebut-nyebut, wal adha, dan menyakiti. Bayangkan bahasanya membatalkan. Ya kenal ya istilah batal ya, wudu batal, sholat batal, puasa batal. Bayangkan kalau sedekah kita batal, sedekah batal. Kan batal itu bukan berarti tidak dikerjakan, bukan. Yang namanya batal itu bukan tidak dikerjakan, dikerjakan tapi batal. Artinya apa? Tidak sah. Apa muspro? Sia-sia, rugi gitu. Capek deh. Bayangkan, apalagi yang paling menyakitkan kalau haji batal. Waduh. Kalau batal berangkat karuan. Jadi kalau kayak batal hajinya, maksudnya apa? Hajinya dianggap tidak sah. Kalau batal berangkat haji beda ya. Karena gini, maaf, kalau untuk haji kita menyebutnya batal haji itu maksudnya batal berangkat haji. Gitu ya. Tapi kalau misalnya batal hajinya, seperti misalnya sholat batal. Itu sholat batal itu artinya apa? Sudah mengerjakan sholat, sudah takbiratul ihram, sudah doa iftitah, baca basmalah, al-fatihah, surat, ruku, i'tidal, sujud, sujud, sampai rokaat keempat itu sudah dikerjakan. Terus batal. Nah, artinya apa? Sudah dikerjakan. Sudah dikerjakan sholatnya, tapi batal. Batalnya kenapa? Nah, itu nanti pembahasan fikihnya. Batal disebabnya macam-macam. Tergantung nanti pembahasannya. Batal sholat, batal puasa, dan yang lainnya. Tauhid pun bisa batal, syahadat pun bisa batal. Maka ada namanya pembatal-pembatal syahadat atau pembatal-pembatal keislaman. Pembatal keislaman artinya apa? Yang bersangkutan sudah Islam, terus batal keislamannya. Nah, kembali ke bahasan kita ini ma'ruf. Maka cara memberikannya juga dipertimbangkan. Hati-hati jangan sampai memberikan wasiat mentang-mentang. Ya, nah ini biasanya bahasa yang digunakan. Mentang-mentang punya aset banyak, punya dari khairon, kekayaan yang melimpah, kemudian pada saat memberikannya dengan cara yang tidak ma'ruf. Mana-mana sini sih, mau nggak nih? Jadi caranya memberikan itu dengan menghinakan orang yang diberi. Mau? Saya berikan ini. Bahasanya tidak santun, cara memberikannya mempermalukan orang, yang menerima dihinakan, dan kemudian mukanya kalau perlu dipublikasikan kemana-mana. Ini contoh fakir miskin melarat yang saya beri kayak santunan. Apakah senilai itu pemberiannya dengan malu yang dirasakan oleh yang bersangkutan? Maaf, sebab sekarang ini yang namanya jejak digital itu bisa menyakitkan. Kan kasihan anaknya juga. Itu kita pikirkan juga. Kan kasihan anaknya. Ketika nanti anaknya di kemudian hari lihat, oh bapak saya dulu termasuk penerima, dan kemudian nanti fotonya di mana-mana. Bapak saya miskin, bapak saya melarat. Nah, apa begitu caranya? Nah, ini yang dinamakan dengan ma'ruf. Itu sebabnya kenapa publikasi bantuan itu betul-betul harus sangat hati-hati.
Ini bedanya kita, kaum muslim, kita di Indonesia dengan kalau kita lihat di Turki, kemudian di Suriah. Kalau kita nyalurkan bantuan lewat lembaga-lembaga internasional yang resmi, mereka juga kesulitan untuk mendapatkan publikasi seperti yang kita harapkan. Karena apa? Karena mereka tidak punya kebiasaan pada saat menyalurkan bantuan itu difoto orangnya, mukanya terima bantuan, misalnya barangnya begini, sebentar Pak, pas gini, sambil pegang-pegang Pak, terus kemudian difoto, terus kemudian fotonya pun sampai diatur, ada tulisannya, itu mereka nggak punya kebiasaan begitu, dan mereka menganggap itu menghinakan, mempermalukan. Kalau mau membantu, bantu aja, tapi bukan dengan cara difoto seperti itu. Mereka nggak punya kebiasaan itu. Nah, yang repot lembaga yang menyalurkan ini, gimana caranya membuktikan bahwa bantuannya sudah sampai? Ada caranya, tapi dengan cara apa? Yang tidak langsung menampilkan wajahnya. Pada saat distribusinya iya, tapi nggak bisa modelnya seperti tadi. Modelnya apa? Sambil pegang, terus kasih tulisan, terima bantuan dari, sambil kelihatan tulisannya, mukanya juga terlihat jelas, close up kalau perlu, itu nggak bisa. Di beberapa negara nggak bisa begitu. Turki termasuk yang menerapkan seperti itu. Makanya pada saat menyalurkan bantuan ke Turki, bantuan korban bencana, termasuk yang dalam bentuk makanan, pakaian dan yang lainnya, di beberapa sulit untuk menemukan foto seperti itu. Kalau kebetulan dalam bentuk video dan pada saat orang ngantri bagian makanan bisa, tapi bukan secara khusus. Sebentar Pak, jadi maju sedikit Pak, pegang piringnya, kemudian nanti saya, itu susah, nggak bisa begitu, sudah mengalir aja begitu. Dan tidak semua orang berkenan untuk difoto pada saat menerima bantuan seperti itu. Maka itu juga harus jadi pertimbangan. Karena apa? Ini cara yang ma'ruf. Itu cara memahami makna ma'ruf. Cara memahami makna ma'ruf artinya apa? Itu dilakukan dengan cara yang baik. Nah, kemudian tentunya ini makna yang lain adalah harus sesuai dengan tuntunan syariat. Harus sesuai dengan tuntunan syariat. Ada batas pemberian wasiat. Batasnya berapa? Maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Artinya sepertiga apa? Sepertiga seluruh kekayaan, aset yang dimiliki. Misalnya, berapa wasiatnya? Berapa wasiatnya? Wasiatnya 3 miliar. Asetnya cuma 5 miliar. Oh, nggak bisa. Ini sudah kelewatan. Ini sudah lebih dari 50% ini. Maksimal cuma sepertiga. Asetnya berapa? 10 miliar. Kalau yang diberikan 3 miliar bisa nggak? Oh, bisa. 3 miliar dari 10 masih bisa. Karena itu masih kurang dari sepertiga. Nabi SAW berpesan batasnya adalah as-sulus. Sulus itu artinya sepertiga. Dan beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, was-sulusu katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Di sepertiga itu sudah banyak. Maka rambu ini juga tidak boleh dilanggar. Nah, gimana dulu Bapak sudah pernah meninggalkan wasiat, ternyata setelah dihitung ini lebih dari 50%, bahkan sampai 70% misalnya. Berarti yang ditunaikan cuma sepertiga. Wasiat yang ditunaikan cuma sepertiga. Ini tidak dikategorikan tidak menunaikan wasiat. Karena apa? Karena harus dengan cara yang ma'ruf. Tuntunan syariatnya apa? Ma'ruf. Tuntunan syariatnya harus dengan cara yang ma'ruf. Rambu syariatnya maksimal sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Maka kalau ada wasiat yang lebih dari sepertiga, tidak ditunaikan kelebihan dari sepertiganya. Nah, ini juga sekaligus kalau mau ditambahkan sebenarnya makna yang ketiga, bahwa ma'ruf itu juga perlu mempertimbangkan urf, kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Bahwa yang namanya menghitung aset itu memerlukan ahli. Menghitung aset itu perlu ahli. Maka ketika kita menyebut bahwa ini sepertiga, dikembalikan kepada urf, kebiasaan yang ada di masyarakat, harus mempertimbangkan apa yang berkembang di masyarakat tersebut pada saat itu. Misalnya begini,
Misalnya ketika kita menyebut rumah, ya, menyebut rumah. Kadang-kadang nilai rumah itu bukan cuma berkaitan dengan lokasinya. Oh, ini pinggir jalan deh. Yang sana di dalam kampung. Kemudian jalannya rusak. Lalu kondisi rumahnya meskipun lebih luas tapi kondisi rumahnya, nah, itu beda nilainya. Padahal ini lebih kecil tapi harganya lebih mahal. Sana lebih luas tapi harganya lebih murah. Bukan cuma itu. Itu juga bagian dari tadi menghitung aset. Tapi juga kadang-kadang nilai itu ada nilai yang tidak bisa diukur dengan materi. Misalnya apa? Oh, ini bernilai seni. Nah, itu berarti nilainya beda. Nah, kalau sudah bernilai seni begitu, ini harus melibatkan ahli yang secara khusus lagi, bukan cuma nilai aset-aset tanah, barang, tapi juga sampai ada nilai yang betul-betul susah untuk dibahasakan, tapi bisa dirasakan. Beberapa waktu yang lalu kami apa di ya kumpul dengan beberapa ustadz, kemudian kita ngobrol tapi berada di satu tempat, dan yang ngundang Ustadz Salim Afillah, kemudian eh, ada beberapa ustadz yang lain yang ada sekitar 7 mungkin ya. Terus setelah selesai diskusi ngobrol dan makan juga sudah selesai, lalu kemudian sebelum pamitan kemudian kita lihat ini kok tempatnya ada keris, ada hiasan. Lalu kemudian kita tanya, ini apa sih? Nah, saya termasuk orang yang sangat awam di dunia keris. Dia sangat awam dengan dunia lukisan. Lalu diceritakan, oh ini ada apa? Ini kerisnya, lalu diceritakan sedikit. Ya, kalau diceritakan semua tentu panjang. Jadi babnya nanti bab tentang keris gitu kan, dan satu persatu harus dijelaskan. Nah, kemudian pas mau pulang, pas mau keluar, lihat ini hiasan yang terpasang di dinding ini beda-beda ini. Kita yang nggak ngerti, ya lihatnya ya pokoknya hiasan aja gitu. Tapi tunjukkan ini salah satu hiasan yang lukisan yang di dinding ini nilainya 100 juta. Wah, langsung berhenti dulu sebentar. Karena yang disebutkan secara khusus ya. Nah, ini sementara yang di tempat yang lain nilainya jauh di bawahnya atau di bawahnya nggak jauh. Nah, ini hal-hal yang bukan cuma tadi nilai. Kemudian bisa jadi nilainya apa? Rumah ini bersejarah. Nah, itu juga bisa jadi bersejarah itu kan sesuatu yang kalau diukur dengan rupiah ya sama dengan rumah yang lain. Dengan rumah tetangga juga kalau di BPN kan jadi pajaknya sama per meternya, NGO-nya sama aja. Tapi masalahnya bukan itu, ini bersejarah untuk kita. Nah, terus gimana caranya nih? Nah, itu hal-hal seperti itu perlu dipertimbangkan supaya apa? Jangan sampai kemudian kita mengabaikan nilai-nilai seperti itu sementara itu dikenal di masyarakat. Maka itulah yang dinamakan dengan cara yang ma'ruf. Itu untuk menunjukkan syariat Islam itu syariat yang mempertimbangkan sampai pada hal-hal yang itu mungkin muncul di masa-masa kapanpun dalam kehidupan kita. Bisa jadi di masa yang akan datang juga muncul masalah-masalah seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan al-ma'ruf. Terakhir, hampir jam 8 ya. Haqqan alal muttaqin. Haqqan itu kadang diterjemahkan dengan dua. Haqqan itu bisa bermakna hak, tapi juga bisa bermakna kewajiban. Tapi ketika haqqan alal muttaqin itu artinya kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Jadi menunaikan wasiat itu merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang bertakwa. Maka pelajaran yang kita bisa dapatkan dari ayat ini selain yang tadi saya sampaikan, poinnya adalah bahwa wasiat itu menjadi satu kewajiban yang ada dalam syariat kita yang harus dinaikkan. Nah, ayat ini dimansuh, dihapus dengan ayat tentang warisan. Artinya kemudian berubah statusnya
yang wajib ditunaikan adalah warisan. Nah, sementara wasiat harus tunduk pada warisan. Warisan yang ada masing-masing dapatkan jatahnya. Kemudian nanti ada aturan-aturan dalam warisan yang ada. Nah, wasiat itu ngikut. Wasiat itu tidak kemudian syariatnya menjadi hilang, tidak. Syariatnya tidak menjadi hilang, tetapi wasiat tunduk pada aturan-aturan yang ada dalam warisan, sehingga pada saat akan menunaikan ini harus dipertimbangkan. Misalnya apa? Boleh nggak meninggalkan wasiat kepada ahli waris? Nah, itu masuk dalam bab pembahasannya. Berarti harus dilihat kajiannya dalam pembahasan warisan ada nggak itu? Kalau tidak boleh, berarti ini harus tunduk pada aturan yang ada. Kenapa? Karena ini berbahaya, bisa menimbulkan kecemburuan. Sekarang anak 3, semuanya anak kandung. Yang dapat wasiat cuma 1, yang lain tidak. Ini gimana caranya? Sementara nanti semuanya dapat warisan juga. Kalau warisan kan otomatis, dan itu harus dibagi dengan aturan yang sama dalam syariat. Ya, aturan yang ada. Maka ini harus ditunaikan, tapi ini juga ditunaikan. Cuma ditunaikannya harus kita lihat rambu-rambu yang ada. Kemudian tidak boleh lebih dari 1/3. Kemudian dalam warisan salah satu yang harus juga dihitung adalah hutang. Semua pembahasan itu harus diselesaikan, iya, tapi penyelesaiannya setelah menunaikan hutang. Maaf, misalnya jangan-jangan begini, Bapak ternyata punya aset 10, ya, 10 tanah, lokasinya di sekian tempat. Ternyata hutangnya sampai menghabiskan setengah dari aset tersebut. Ya berarti ngitungnya jangan 10, ngitungnya cuma 5. Ini diselesaikan dulu, hutang ke sana, hutang ke sini. Hutang yang ada itu diselesaikan semua. Nah, baru kemudian diselesaikan ke bahasan berikutnya setelah hutang. Kemudian wasiat bisa nggak? Boleh, tapi maksimal 1/3. Kemudian di warisan nanti, nah itu jadi pembahasannya biasanya di kalangan para ulama fikih itu menjadi satu rangkaian hal-hal yang dikerjakan atau yang dilakukan setelah seseorang meninggal. Termasuk yang juga harus dihitung adalah biaya pengurusan jenazah. Biaya pengurusan jenazah juga diambil dari mana? Dari peninggalan. Dari peninggalan. Kecuali kalau misalnya begini, ada yang nanti mau menawarkan diri, sudah biar saya yang nanggung saja. Biar nggak usah pakai uang peninggalannya Bapak. Nggak usah pakai uang warisan Bapak, biar uang saya. Itu boleh. Itu tentu kalau ada yang mau menawarkan itu baik, ya bagus. Ya. Tetapi kalau tidak ada diambil dari mana? Ya dari peninggalan. Maka kemudian babnya tentang harta warisan itu jadi kemana-mana. Mulai dari biaya pengurusan jenazah, biaya hutang, kemudian ada biaya-biaya yang lain yang terkait dengan pengurusan jenazah. Karena ada biaya pengurusan jenazah itu ternyata harus juga biaya mengurus apa? Untuk nanti mengurus ke misalnya kelurahan, kemudian nanti oh itu nggak ada biayanya, ya. Terus nanti ada biaya apa lagi? Biaya nanti mengurus ternyata ada menutup rekening di bank. Kemudian biaya apa lagi? Ternyata proses mengurus begitu, kalau hartanya banyak kan yang diurus banyak dan nggak bisa nanti serba gratis semua ya. Bisa jadi ada biaya-biaya yang muncul. Nah itu juga bagian dari yang perlu diselesaikan. Nah itu sementara baru 1 ayat, ya ternyata 2 ayat yang lain belum bisa kita bahas karena ini sudah tinggal 13 menit dari jam 8. Sementara biasanya kita ada sesi tanya jawab. Jadi kalau mau dimaksakan 2 ayat yang berikutnya juga tidak memungkinkan kita bahas dalam waktu hanya cuma 13 menitnya. Mohon maaf, pembahasannya tidak bisa kami tuntaskan sebagaimana yang kita rencanakan, tapi mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ada manfaat yang kita bisa ambil. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Terima kasih kepada Dr. Habib MPD Azrul Kegiatan. Tentunya yang bisa saya jawab mungkin ada dari Bapak yang bertanya. Dengan yang ini sudah ada dari ibu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kebiasaan Indonesia ya, banyak merupakan ilmu faraid. Ya ya. Kan di Jogja bahkan sebelum meninggal bapaknya sudah dibagi. Oh ini. Padahal itu kan tidak sesuai dengan Betul. Ya. gimana kira-kira ismunya Hmm. disalahkan Hmm. apa wasik Ya. Waalaikumsalam. Ya, ini terima kasih atas pertanyaannya. Jadi betul ini kondisi yang dialami, disaksikan pada sebagian masyarakat kita. Jadi ada yang orang tuanya dalam kondisi tadi idza hadara ahadakumul maut, sudah menjelang ajal. Biasanya kan begitu ya pembagiannya. Terus kemudian dibagi semua. Karena anaknya 4, kebetulan bapak punya 4 rumah. Nanti anak yang pertama pakai rumah yang di sana ya, yang di jalan ini. Anak yang kedua di rumah yang sana, anak ketiga, keempat habis. Dah. Terus mobilnya juga pas 4. Nah, nanti mobil yang Innova, ini yang pertama, mobil yang ini anak kedua, ketiga dan keempat. Nah, terus ada lagi. Ternyata nggak cuma rumah, mobil, termasuk ada beberapa perabotannya yang di sini lebih banyak daripada di sana. Yang sini lebih bernilai daripada yang di sana, lalu kemudian dibagi semua. Ya karena ini ada anak perempuan juga, sementara ibu juga masih atau pernah dulu punya tas ini tas itu, lalu dibagi semua. Kemudian apalagi dibagi semua sampai akhirnya habis. Nah tentu ini tidak dibolehkan. Ya, ini nggak dibolehkan. Jadi akhirnya kemudian semuanya dibagi dan tidak menggunakan pembagian dalam aturan syariat. Ya. Jadi maksudnya dengan aturan waris, ya, tapi yang ada dibagi seperti ini. Ini yang dimaksudkan dengan ayat tadi. Jadi kan karena wasiat yang dimaksudkan tadi, wasiat ini ketika orang sudah menjelang ajal. Orang sudah menjelang ajal. Idza hadara ahadakumul maut. Sudah menjelang maut. Artinya tanda-tanda kematian itu sudah dekat. Beda dengan kalau sekarang ini kondisinya sehat, kemudian memang sayangnya kepada anak-anaknya, lalu mempunyai aset banyak, lalu dibagi-bagikan, dan ini tidak berhubungan dengan jelang ajal. Jadi sudah, dan tentu yang bersangkutan juga harus siap dengan resikonya. Kalau nanti rumah itu sudah diberikan kepada anaknya, ya sudah berarti ya sudah harus direlakan. Nah, biasanya yang seperti itu maksudnya adalah nanti pembagiannya setelah wafat, meskipun dilakukan sekarang. Nah itu yang terjadi berarti itu wasiat. Sebab ketika dibagi ternyata semuanya dibagi, termasuk bapak juga nggak punya rumah jadinya. Padahal itu termasuk yang dibagi. Kalau itu dibagi kan berarti rumah ini bukan rumah bapak lagi, rumah yang sudah diberikan kepada anak pertama atau anak kedua. Nah ternyata yang dimaksud adalah wasiat. Nah wasiat seperti ini memang tidak dibenarkan. Pemahaman tentang wasiat, tentang warisan, memang termasuk yang masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara luas. Karena pemahaman seperti ini masih sangat kurangnya luar biasa. Pengalaman kami ketika pernah ada keluarga yang punya perusahaan besar dan kami diminta untuk menghitung sampai aset-asetnya. Itu masalah utamanya bukan di menghitungnya. Masalah utamanya bukan menghitung aset itu, alhamdulillah kalau sekarang kan banyak ahli ya. Saya bukan ahli menghitung aset ini itu, undang aja ahlinya, minta tolong hitungkan gampang. Bisa maksudnya. Bahkan sekarang kalau mau menghitung pakai aplikasi pun, aplikasi waris juga ada. Masalahnya bukan di situ. Meskipun itu bagian dari masalahnya, tapi masalah itu tidak serumit apa kesiapan anggota keluarga menerima aturan syariat dalam pembagian waris. Itu masalah utamanya. Di masalah utamanya di situ bukan menghitungnya. Kalau pas ngitung itu bisa. Dan waktu itu kami bertiga.
diminta ngitung ada aset, kemudian ada perusahaan ini dihitung asetnya sekian, kemudian itu alhamdulillah kita bisa minta bantuan yang punya kemampuan menghitung aset. Tapi masalahnya bukan itu. Siap nggak dibagi dengan aturan syariat, dengan ilmu waris yang selama ini kita kenal. Ternyata pas di awal ketika kita sampaikan begitu, nah ya insya Allah. Pas di akhir ketika setelah dibagi nggak siap. Karena jatah saya kok sedikit. Nah ini kok dapat banyak. Padahal sudah sampai dijelaskan ini dalam ilmu waris pembagiannya begini. Ini ayatnya, ini kemudian penjelasan kamu nanti babnya penjelasan fikihnya bisa dijelaskan dan banyak yang bisa menjelaskan. Paling tidak beberapa ustadz yang menguasai ilmu waris bisa membantu menjelaskan. Tapi masalahnya bukan di situ, masalahnya siap tidak dibagi dengan aturan. Jadi sekarang ini adalah bagaimana caranya orang siap menerima tuntunan syariat ini sampai pada kondisi kan wala tamutunna illa wa antum muslimun begitu. Siap menerima Islam sampai kita mati, sampai kita bertemu dengan ajal itu ya siap diatur sama syariat. Siap nggak kalau nanti dibagi begini? Bisa saja di awal ngomongnya siap, tapi di belakang setelah dilihat hasilnya kok begini ya. Dan sampai waktu itu kita tawarkan begini, silahkan kalau nggak berkenan, silahkan cari ustadz-ustadz lain atau kemudian cari orang-orang yang bisa menghitung aset dan juga cari dengan aturan yang sama juga, aturannya ilmu faraid, ilmu waris. Kalau selain itu ya tentu pembagiannya beda lagi. Ya. Dan akhirnya ujungnya nggak mau itu, terus mintanya dibaginya nggak begitu, tapi kono gini. Ya, lalu kemudian diatur dengan pokoknya kita bagi rata saja lah. Nah, kalau begitu ya dari awal sebaiknya disampaikan aja kita nggak mau pakai aturan syariat. Ya. Kalau gitu kan enak gitu. Ya. Saya nggak mau pakai aturan syariat, ya kita baginya rata ya. Supaya adil. Nggak adil namanya tuh. Kalau, nah itu yang kalimat itu kan berbahaya tuh. Ketika dibagi rata itu dianggap adil. Ini jelas nggak adil. Masuk yang kecil dapat sama dengan yang mahasiswa. Ini masih TK ini. Yang satu mahasiswa, dapatnya sama. Yang mahasiswa protes lah. Ya kebutuhan berbeda ya. Yang mahasiswa ini apalagi ini sekarang lagi skripsi harus juga banyak pengeluaran ini itu, sementara TK cukup beli permen, beli makanan kecil, beli ini dan itu yang kebutuhannya tidak sama, beli pakaiannya juga berbeda, kebutuhan intinya berbeda. Nah, maka membangun kesadaran untuk memahami hal seperti ini yang memang masih perlu waktu untuk sosialisasi secara kuat dan merata ke masyarakat. Dan kalau dikatakan perlu waktu tidak sebentar, iya. Karena tadi ada yang kemudian kadang-kadang cenderung menyederhanakan dan menggampangkan. Gak apalah, yang penting pokoknya semuanya ridho. Sebentar. Bahasan tentang wasiat dan warisan itu tidak berhubungan dengan ridho dan tidak ridho. Ini berhubungan dengan ridho dengan syariat. Ya, kan kemudian nanti tidak bisa kemudian wah semuanya ridho lah. Enggak. Ini mau dipakai aturan dengan aturan apa? Sebab bisa jadi dengan aturan syariat dan ridho. Diatur dengan aturan syariat tidak ridho. Maksudnya tidak ridho dengan caranya aturan syariat. Masalah ridho itu masalah yang di luar pembahasan kita. Sama seperti sekarang kalau saya bagi Bapak Ibu sekalian, ini ada snack nanti bisa silahkan disantap, dinikmati. Terus kemudian ada yang merasa nggak ridho dengan pembagiannya. Saya merasa kepingin dapat dua. Ya, saya masih nggak puas kalau cuma menerimanya satu. Ya, karena memang porsi perut saya dengan sebagian bapak-bapak ini beda. Apalagi sebagian ibu-ibu ada yang begitu lihat menunya dua, saya satu aja lah sudah cukup. Nah, sementara saya perlunya dua. Ya. Dua dari masing-masing itu kan snacknya dua ya, jenisnya maksudnya masing-masing dua, jadi kan empat ya. Nah kalau ridho begitu bisa jadi ridho itu ukurannya perasaan. Kalau ukuran perasaan nggak ada batasnya, ya nggak ada batasnya itu dan nanti bisa beralasan macam-macam. Orang Jawa bilang ya seluas-luasnya alas lebih luas alasan. Ya tahu Bu alas Bu ya? Alas itu masih hutan Bu. Ya jadi ada aja alasannya.
Nah, kalau yang begitu nggak bisa. Ya, gitu. Kemudian ini pertanyaan berikutnya, eh, saya jawab singkat-singkat karena waktunya. Bagaimana caranya kita bisa istiqomah menerima dan melaksanakan syariat agama Islam dalam kondisi lingkungan keluarga yang tidak sepaham? Begini, kalau kita menjalankan syariat ini kita harus pahami bahwa yang namanya rintangan, tantangan, gangguan, atau hal-hal yang tidak kondusif untuk menjalankan syariat ini menjadi bagian dari kehidupan yang itu pasti ada. Jangan dibayangkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu suasananya enak menjalankan syariat. Jadi yang dibayangkan begitu. Loh, Bapak Ibu sekalian kalau dilihat, enak kita apa enak Nabi Muhammad SAW? Suasananya. Enak kita. Nabi Muhammad SAW, bayangkan dapat syariat pertama dengan para sahabat tentunya ya. Dapat syariat apa? Puasa Ramadan. Kita enak puasa Ramadan, suasana di sana sini ada kajian, ada ini dan itu kondusif. Itu saja merasa banyak tantangannya. Masih ada yang nggak kondusif. Nabi SAW apa? Puasa Ramadan pertama tahun kedua Hijriah, terus perang Badar. Apa kondusif? Yang jelas nggak kondusif. Bayangkan puasa terus perang. Ya, perang dan harus melihat darah, harus bunuh-bunuhan. Itu kan suasananya nggak kondusif. Gimana caranya puasa perang? Ya puasa tuh yang enak tuh ya seperti kita ini puasa terus pagi puasa terus nanti sore buka puasa, ada kajian jelang buka puasa. Nah itu enak itu. Nanti malam taraweh ada imamnya juga sudah disiapkan imam-imam yang memang bacaannya itu enak itu. Terus kemudian di beberapa tempat tuh sudah sampai disediakan ada snack segala gitu. Kemudian kalau pengajian eh, misalnya pengajian yang besar gitu, itu ada snacknya. Zaman Nabi SAW ada snacknya apa ya? Pengajian begitu. Nggak ada. Kita ini lebih kondusif. Jadi saya sampaikan ini supaya gitu ini. Jangan sampai dibayangkan bahwa kita ini menjalankan syariat lalu suasananya semuanya kondusif. Kita harus siap menjalankan syariat dengan suasana, dengan lingkungan, dengan situasi yang belum tentu kondusif. Bisa jadi dari pasangan suami dengan istri nggak cocok, atau orang tua dengan anak nggak cocok, atau kakak dengan adik nggak cocok, atau dengan mertua dengan orang tua nggak cocok. Ada aja yang nggak cocok. Kalau di keluarga sudah cocok semua, dengan tetangga nggak cocok. Dan kemarin kita dapati, saya dengar langsung di dua pengajian yang menceritakan dan menyaksikan langsung begitu kemarin berhubungan dengan puasa Arafah dan Idul Adha, satu keluarga suami istri berbeda. Itu gimana itu suasananya? Artinya yang satu hari ini, yang satu besok. Kan bisa kebayang suasananya itu. Masalahnya dalam satu rumah. Kalau satu beda beda kampung kan enteng gitu. Tapi ini satu rumah. Ini sahur, ini enggak. Terus ini sholat id, terus ini kan hal seperti ini, hal-hal seperti ini harus kita lihat sebagai bagian dari perjalanan ketika kita berusaha untuk istiqomah. Maka istiqomah itu jangan dibayangkan suasananya selalu harus kondusif. Tetapi paling tidak lebih banyak yang bisa menciptakan suasana kondusif tadi, atau ada hal-hal yang bisa membuat kita jadi istiqomah. Nah itu yang pertama yang perlu kita pahami, supaya nanti jangan membayangkan suasananya harus selalu baik dan sudah kondusif lalu beres semua. Kemudian yang kedua, untuk bisa istiqomah itu paling bagus dilakukan secara bertahap, namanya tadarruj. Tidak bisa langsung. Maka istiqomah kita misalnya begini, saya belum istiqomah untuk bangun sholat malam. Ya, saya mulai dari situ dulu. Baca Qur'annya belum. Terus sedekahnya belum istiqomah. Yang lainnya belum, tapi saya mau selesaikan satu-satu dulu. Nah, itu namanya istiqomah, tapi dilakukan secara bertahap. Ini biasanya lebih kokoh daripada yang ingin langsung semuanya. Tapi bukan berarti yang lain tidak dikerjakan, cuma yang lain mungkin kadang-kadang suasananya masih naik turun. Nah, itu yang saya usahakan. Kemudian yang ketiga, kisah orang-orang terdahulu itu punya pengaruh yang sangat kuat mempengaruhi kita supaya bisa istiqomah. Maka semakin banyak kisah yang kita dapatkan semakin bagus.
Sering-seringlah dapatkan kisah-kisah para ulama, kisah para sahabat, kisah siapapun yang bisa menginspirasi kita semua. Itu yang perlu kita lakukan. Kemudian yang keempat, cari teman, cari lingkungan yang bisa membuat suasana lebih kondusif meskipun di kesempatan yang lain tidak. Ingat, bayangkan sahabat Nabi SAW sampai mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami hadir di majelis Anda ini, kami ini merasakan seakan-akan surga di depan kami, sehingga kami bersemangat beramal. Seakan-akan neraka di depan kami, sehingga kami takut melakukan dosa. Tapi begitu kami pulang ke rumah, nah sudah balik lagi dan tidak lalu bersemangat seperti ketika kami berada di hadapan Anda. Apa jawab Nabi SAW? Sa'atan wa sa'ah. Ya memang ada saat-saat di mana kita kondisinya seperti itu, dan ada saat-saat kita mungkin mengalami kondisi semangat itu menurun. Kemudian gimana caranya pada saat menurun? Kembalikan lagi, naikkan lagi. Nah itulah yang kita jalani. Maka jangan kaget kalau suasana seperti juga kita alami. Kemudian berikutnya, penggunaan atau pemahaman kata kutiba fi'il majhul, derajat atau pelaksanaannya mesti wajib, maksudnya apa, hukumnya wajib, sunnah dan sebagainya, atau untuk semua ini untuk semua ayat. Ya, begini kaidahnya dalam ilmu usul fikih di bab tentang amr, bab tentang perintah, itu hukum asalnya wajib. Hukum asalnya wajib. Baik menggunakan kata ballahu alaikum, atau kutiba, atau furidha, atau amaro, umiro, itu kalau perintah. Atau kebalikannya misalnya naha, nuhiya, atau yang semakna dengan itu, berarti kalau melarang sesuatu bisa jadi apa, perintah itu untuk kebalikannya. Nah ini hukum asalnya setiap perintah itu wajib. Beralih ke hukum lain kalau ada dalil yang mengalihkannya. Maka setiap kali ada perintah kita posisikan wajib. Ketika ada dalil yang mengalihkan, baru berpindah menjadi sunnah, bisa juga berpindah lagi menjadi mubah, tergantung dari dalil-dalil yang mengalihkannya. Demikian pula larangan. Larangan asalnya haram, tapi bisa juga berubah menjadi makruh, tidak sampai pada tingkat haram. Itu sebabnya kenapa kita membutuhkan penjelasan ulama. Nah kalau cara seperti tadi kita memahami ini, paling cepat gimana caranya? Kalau saya cari sendiri susah, capek. Paling gampang apa? Baca tafsir. Itu cepatnya. Saya kalau nyari sendiri susah. Ya saya supaya cepat apa? Ini saya pernah sampaikan dulu beberapa bulan yang lalu. Kajian tafsir ini supaya nanti memudahkan pemahaman dan cepat memahami bahasan seperti ini, baca beberapa tafsir. Kalau tafsirnya berhubungan dengan hukum, maka tafsir-tafsir yang fokusnya ke hukum, seperti tafsir Qurtubi, Ayatul Ahkam, itu tafsir-tafsir fokusnya ke hukum. Kalau tafsirnya pendekatannya lebih banyak ke bahasa, ada Tahrir wa Tanwir. Kalau tafsir yang banyak menghubungkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, maka tafsir Ibnu Katsir. Kalau kemudian tafsirnya fokusnya kepada riwayat, tafsir Tabari. Kalau tafsirnya berhubungan, nah itu biasanya kalau orang yang pernah belajar ilmu tafsir, kemudian kaidah tafsir, pada saat membahas ayat itu langsung cepat dipasangkan ini kemana ya. Jadi itu namanya ilmu alatnya. Nah ilmu alatnya supaya nanti begitu ketemu nyarinya nggak lama-lama. Nah kalau yang nggak punya ilmu alat, karena nggak punya alat, ya jadi lama gitu. Sama seperti kalau saya membuka apa alat yang perlu obeng, tapi saya nggak punya obengnya. Kan kalau pakai kuku kan lama itu, bisa jadi kukunya malah patah. Mau pakai sendok kebesaran, mau pakai apa lagi susah. Ya paling cepat pakai obeng yang pas. Nah kalau nggak pas, akhirnya nanti bukanya nggak pas, atau mungkin bisa jadi malah alatnya rusak. Nah kira-kira seperti itu. Jadi hukum asalnya adalah wajib, dan beralih ke hukum yang lain karena karena ada dalil. Maka kalau tidak ada dalil nggak boleh. Selalu pertanyaannya dalilnya mana yang mengalihkan dari wajib ke hukum sunnah. Pertanyaan berikutnya, bolehkah memberikan fidyah karena hamil dan sedang menyusui kepada anak yatim piatu di panti asuhan? Meskipun panti asuhan sudah ada dana sumbangan untuk makan. Kalau bolehnya tetap boleh. Kalau mereka memang anak-anak yang tidak mampu.
Anak yang tidak mampu, mereka berhak dan boleh untuk mendapatkan. Karena memang apa? Karena meskipun mereka mungkin sekarang sudah ada yang menyantuni, tapi pemberian kita juga bagian dari yang bisa diselipkan, maka silahkan. Asal kemudian disampaikan, kalau memang tujuannya fidyah seperti ini, maka disampaikan bahwa ini penyalurannya untuk makan, supaya nanti pihak pengelola panti asuhan mengatur. Bisa jadi dana yang mereka miliki untuk hari tertentu, waktu tertentu tidak digunakan karena ada dana yang lain untuk makan. Sebab ini tidak boleh begitu masuk ke panti kemudian digunakan untuk membeli meja, kursi, kemudian ganti lampu, kemudian beli alat-alat kebersihan, ini nggak bisa karena ini khusus untuk makanan. Dasarnya apa? Ayat Quran yang fidyatun to'amu miskin. Wujudnya adalah to'am, wujudnya makanan. Maka tidak bisa dialihkan ke yang lain. Terakhir, amalan yang bisa menguatkan iman kita supaya bisa sami'na wa ta'na, karena sudah habis waktunya dan lewat 10 menit, jawaban singkatnya rutin-rutinlah ikut pengajian ini. Begitu aja. Dan pengajian sejenisnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.